So, gimana kabar kalian? Rebahannya lancar? Bagus. Semakin sering kalian rebahan, semakin sering kalian nambah wawasan kalau nonton channel ini. Oke, di video kali ini gue bakal menceritakan seluruh alur cerita film The Croods: A New Age. Tapi sebelum itu, subscribe dulu channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan video kita yang terbaru. Film ini merupakan sequel dari film pertamanya yaitu The Croods yang rilis pada tahun 2013. Film ini menceritakan tentang sebuah keluarga di zaman purba yang harus beradaptasi dengan lingkungan baru yang lebih modern. Tetapi ada banyak konflik yang tidak pernah luput dari mereka. Gak usah lama-lama lagi, langsung lanjut aja ke alur filmnya. Film diawali dengan sebuah kisah seorang anak yang bernama Guy. Sejak kecil, ia harus kehilangan orang tuanya karena mereka terkena sebuah lumpur yang tidak bisa dihindari. Guy pun harus hidup sendirian dan harus mencari hari esok. Tetapi di sebuah tempat, ia bertemu dengan Eve, seorang wanita yang berasal dari keluarga Croods. Kemudian, Guy pun bergabung di keluarga barunya yaitu keluarga Croods. Karena Guy merupakan orang yang lebih cerdas, semua anggota keluarga Croods kagum dengan pemikiran milik Guy. For your information, jadi semua keluarga Croods kecuali Guy merupakan Homo sapiens. Jadi, Homo sapiens merupakan spesies manusia purba yang memiliki tubuh menyerupai monyet dan memiliki otak yang lebih kecil daripada spesies Pithecanthropus erectus. Dan keluarga tersebut terdiri dari si ayah yang bernama Greg, si ibu yang bernama Aga, dan anak pertama mereka, Eve, anak kedua mereka yaitu Sang, dan anak terakhir mereka yaitu Sandy. Guy yang merupakan pacar Eve dan juga si nenek. Dan satu lagi yaitu harimau peliharaan Greg yaitu Chunky. Kemudian mereka pun melawan para predator dengan saling bekerja sama. Karena Eve dan Guy baru bucin-bucinnya, mereka seperti tak memperdulikan sekitar. Tetapi mereka tetap bertahan dengan melawan mereka meskipun dengan kondisi seperti ini. Meskipun begitu, ayah Eve yaitu Greg tidak begitu merestui hubungan mereka. Di sore hari, karena Guy masih seperti itu dengan Eve, Greg pun sedikit marah dengan Guy. Ketika malam hari, Guy kesulitan tidur karena seluruh keluarga Croods tidur dengan cara saling menumpuk. Tapi karena Eve belum tidur, Guy mengatakan kepada Eve bahwa kita harus membuat kanan sendiri dan mencari hari esok. Dan mereka juga harus memiliki rumah dan privasi mereka masing-masing. Eve pun setuju dengan apa yang dikatakan oleh Guy. Karena Greg mendengar diskusi mereka yang membuatnya muak, ia pun keluar dari tempat tersebut dan melihat sesuatu. Di pagi hari, Greg menunjukkan sebuah tembok raksasa yang terbuat dari bambu. Ia pun menerobos masuk dan di sana terdapat sebuah kebun dengan banyak sekali buah-buahan. Mereka pun memakan banyak sekali jenis buah yang ada di sana. Tetapi ketika mereka sudah kekenyangan, Greg melihat buah yang katanya sangat enak, yaitu buah pisang. Ketika ia akan mengambilnya, tiba-tiba mereka terkena jebakan sehingga mereka pun terikat di jebakan tersebut. Tiba-tiba ada dua orang datang dan mereka pun kagum karena masih ada manusia di sana. Mereka pun memperkenalkan diri mereka masing-masing. Nama mereka adalah Phil dan Hope. Mereka adalah suami istri di keluarga Betterman. Kemudian mereka sadar bahwa di keluarga Croods ada Guy. Ternyata orang tua Guy merupakan teman keluarga Betterman. Mereka pun sangat bersyukur karena Guy masih hidup. Setelah itu mereka pun mengajak keluarga Croods untuk pergi ke kediaman Betterman. Ketika sampai di kediaman Betterman yang sangat besar, mereka sedikit merusak beberapa barang karena mereka tidak begitu tahu barang apa itu. Kemudian Hope pun memanggil satu-satunya anak mereka yaitu Dawn. Ternyata Dawn merupakan teman cewek Guy yang dulu tumbuh bersamaan. Ketika Greg ingin mengambil sebuah pisang, Phil melarangnya karena itu merupakan aturan di rumahnya. Meskipun banyak, mereka tidak boleh mengambilnya. Greg pun mulai muak dengan semua ini. Kemudian Phil pun memberikan mereka semua kamar masing-masing. Karena Greg tidak terbiasa tidur sendiri-sendiri, ia pun kesal dan marah. Greg pun menerobos dinding kamar Uga. Meskipun begitu, Uga sudah biasa beradaptasi dan menyuruh Greg untuk terbiasa dengan ini. Di malam tersebut, Phil dan istrinya Hope memiliki rencana jahat dan mereka berencana untuk mengusir keluarga Croods dan tetap membiarkan Guy berada di sisi Dawn. Di pagi hari, mereka pun menyandingkan Guy kepada Dawn agar mereka bisa saling jatuh cinta. Ternyata bukan hanya Greg, Eve juga tidak bisa beradaptasi dengan kehidupan baru mereka. Kemudian, Eve menemui Guy yang ternyata sudah berdandan menyerupai keluarga Betterman. Ia pun marah dan pergi menyendiri di atap karena sakit hati. Tiba-tiba, Dawn datang menemui Eve dan ternyata Dawn sangat kagum dengan bekas luka milik Eve. Dan ia juga menganggap bahwa bekas luka merupakan petualangan. Eve juga menunjukkan jari kelingking kakinya yang ternyata tidak ada dan menutupinya dengan kulit kacang.
Ip pun mengajak Dawn untuk pergi keluar tembok dengan menaiki Chunky. Di sisi lain, Phil yang sedang mengajak Greg ke tempat persembunyiannya sedikit memberitahu Greg yang kedua kalinya tentang pisang yang tidak boleh dimakan siapapun. Di sisi lain, Hope sudah mulai merayu Uga agar kembali berpetualang dan memberikan Uga sebuah keranjang berisi banyak buah. Tetapi karena Uga tidak bodoh, ia mulai menyadari hal tersebut. Ternyata Dan sangat senang ketika Ip mengajaknya untuk mengitari daerah luar tembok. Tetapi ketika sampai di sebuah tempat yang dipenuhi dengan madu, tangan Dan tersengat oleh seekor lebah. Tetapi bukannya sedih, ia malah kegirangan karena sudah memiliki bekas luka. Berpindah ke Phil dan Greg. Ternyata Phil mengajak Greg ke sebuah pemandian air panas. Karena Greg tidak terbiasa dengan suasana panas, dia sedikit pusing dan bisa dibilang mabuk. Phil pun mencoba menghasut Greg yang dalam kondisi setengah sadar agar memisahkan Ip dengan Guy. Tiba-tiba Greg mengangguk dan setuju. Di malam hari, Greg datang ke kamar Uga dengan dandanan keluarga Betterman. Uga pun marah dan berkata kepada Greg bahwa keluarga Betterman akan membiarkan mereka pergi tanpa Guy. Greg pun marah dan kembali ke dandanan semula. Ia juga berniat untuk memakan pisang yang ada di depan kamarnya. Ketika kembali ke dalam tembok, Ip membawa Dan dengan kondisi tidak sadarkan diri dan tangan Dawn yang memar. Guy pun marah kepada Ip. Ketika makan malam, Uga mulai marah kepada Greg karena sudah setuju dengan kesepakatan milik Phil. Greg pun mulai menyalahkan Phil dengan hal tersebut, tetapi Dawn datang dengan kondisi tersebut dan masalah mereka semakin rumit. Greg pun mengajak seluruh anggota keluarga mereka termasuk Guy untuk meninggalkan tempat tersebut, tetapi Guy langsung menolaknya dengan keras. Greg yang dalam kondisi marah melempar kulit pisang ke atas meja. Phil yang langsung ketakutan pun langsung menghampiri tempat di mana pisang-pisang itu ditempatkan. Guy pun mulai muak dengan Greg dan ia pun berjalan-jalan di sekitar rumah. Tiba-tiba ia mendengar suara dan ternyata itu adalah Greg dan Phil. Guy yang penasaran pun langsung menghampirinya. Tiba-tiba tembok tersebut hancur dan ada banyak sekali monyet petarung menghampiri mereka. Para monyet tersebut pun menyeret mereka bertiga dan membawanya ke sebuah tempat. Kemudian orang-orang yang masih di tempat makan pun langsung pergi ke tempat bising tersebut berasal. Karena hampir semua laki-laki yang ada di sana menghilang, keluarga Crutch berinisiatif untuk melacak mereka menggunakan sebuah sendal yang tertinggal dan menciumkannya ke hidung Sandy. Karena Sandy bisa melacak dengan bau dan seperti anjing melacak. Sandy pun mulai berjalan mengikuti jejak tersebut. Karena Dan tahu ayahnya menghilang, ia harus segera mengejarnya. Tetapi ibunya yang sedikit takut harus terpaksa bergabung dengan keluarga Crutch. Ketika mereka bertiga sampai di tempat yang dituju monyet-monyet itu, Guy yang bisa bahasa monyet mulai berkomunikasi dengan mereka. Kata kepala suku yang ada di sana, mereka kehilangan buah-buahan karena sungai pengairan untuk tumbuh-tumbuhan yang ada di sana menghilang karena Phil memotong jalan air menuju tempat tersebut. Dan setiap beberapa bulan sekali, ada monyet raksasa yang harus diberikan stok pisang segunung yang disediakan oleh Phil dan harus dihidangkan ke monyet raksasa tersebut. Kemudian, monyet-monyet tersebut pun berniat untuk menjadikan Guy dan yang lainnya sebagai pengganti pisang-pisang yang dimakan oleh Greg. Karena Phil hanya menyediakan pisang tersebut, ia tidak tahu pisang tersebut sebenarnya untuk siapa dan mereka mengira bahwa pisang tersebut dimakan oleh para monyet petarung. Berpindah ke Ip dan yang lainnya, mereka harus terpaksa beristirahat agar bisa melanjutkan perjalanannya besok. Ketika sedang turun dari Chunky, rambut nenek mereka yang ternyata merupakan seekor hewan dan nenek tersebut pun menyuruh rambutnya untuk menyusul di mana Greg berada dan melacaknya. Hope yang mulai kesal pun langsung mengetahui bahwa mereka semua sangatlah bodoh dan sangat mempercayai penciuman milik Sandy. Ia pun mulai panik dan berlari menjauh dari mereka. Tiba-tiba ia terperangkap di sebuah geyser es yang berada di sebuah gua. Kemudian ada laba-laba serigala yang keluar dari dalam gua tersebut dan akan menyerang Hope. Tetapi Ip datang dan menahan serangan laba-laba tersebut. Tetapi ketika mereka semua akan menyerang balik dan meminta mereka untuk menurunkan senjata dan membiarkan anak laba-laba tersebut pergi ke ibunya, laba-laba tersebut pun mulai bersahabat dengan Dawn dan yang lainnya. Di sisi lain, Guy dan yang lain mulai dikurung di sebuah tempat. Ketika berada di sana, Guy memimpikan sebuah mimpi buruk dengan Ip. Ketika bangun, Guy mulai menyesal dan merindukan Ip kembali. Dan ternyata rambut si nenek sudah melihat keberadaan Guy dan yang lainnya. Tetapi ketika akan kembali ke si nenek, hewan tersebut tersambar oleh petir. Ip yang masih galau dengan hubungannya bersama Guy pun pergi menyendiri dari gua peristirahatan mereka. Uga pun menghampiri Ip dan berkata kepada Ip bahwa ini sudah biasa terjadi di kalangan remaja seperti mereka.
Ketika Hope ikut tidur bertumbuk dengan keluarga Crouch, Hope menyesal karena telah berbuat kasar kepada mereka semua. Hope pun mulai merasa nyaman dengan cara tidur menumpuk mereka. Ip dan yang lainnya pun mulai memaafkan Hope karena perbuatan buruknya tadi. Di sisi lain, Guy dan yang lainnya pun mulai didandani menyerupai pisang oleh para monyet tersebut. Sebelum mereka bangun, rambut si nenek pun kembali dengan info di mana Guy dan yang lainnya berada. Di pagi hari, dengan semangat baru, para wanita tangguh tersebut pun pergi ke tempat yang diberitahu oleh rambut si nenek. Ketika Guy dan yang lainnya akan dimakan oleh monyet raksasa, para wanita tangguh tersebut pun datang menyelamatkan mereka. Tetapi ketika mereka sudah membawa pergi mangkuk yang berisi Guy dan yang lainnya, Ip tertinggal di sebuah batu dan Guy pun mengejarnya. Kemudian dengan tulus, Guy pun berkata kepada Ip bahwa ialah hari esok yang ia maksud. Ip pun mulai memiliki ide dan ketika monyet tersebut tertimpa oleh batu raksasa yang ditumpangi oleh Ip sementara, ia pun tewas dan mereka berdua berhasil kembali ke tempat keluarga mereka berkumpul. Phil pun mulai menyadari kesalahannya dan meminta maaf kepada Grug dan yang lainnya. Para monyet petarung pun ikut mereka semua kembali ke tempat kediaman Betterman agar mereka tetap bisa mendapatkan suplai makanan. Ip dan Guy pun harus membuat kawanan mereka dan harus berpisah dengan keluarga Crouch. Keluarga Crouch dan Betterman pun hidup dengan damai dan penuh ketentraman, dan film pun tamat. Jadi kesimpulan apa yang bisa kita ambil dari film ini? Tetap percaya dengan orang lain dan jangan mengkhianati orang lain. So, segini aja buat video kali ini. Jangan lupa like dan subscribe jika kalian suka dengan video kali ini. Dan juga jangan lupa share ke grup tetangga kalian. Ngecat sesuatu harus menggunakan kuas. Cukup segini aja and see you next time guys. Bye-bye.